Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh. oke. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Baik kakak-kakak, terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi yang cerah ini ya, yang suhu cuaca di Jakarta lumayan terik ya. Kita ada kakak yang di luar, ada aktivitas yang di sekolahan, semoga yang di rumah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita mensyukuri apa yang menjadi nikmat kita untuk hari ini. Setidaknya sehat itulah yang terpenting. Tentunya kita mensyukuri apa yang menjadi nikmat tersebut. Apalagi kita sebagai guru olahraga menuntut kita untuk selalu menjadi contoh, menjadi pribadi yang sehat. Begitu ya kakak ya. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bismillah ya, agar kita diberi kelancaran dalam melakukan pertemuan virtual ini ya. Tentunya seperti biasa, mari kita berdoa. Oke, boleh dari kakak-kakak yang memimpin, siapa yang berkenan memimpin untuk berdoa untuk memulai kegiatan hari ini? Nah, Kak Afrizal kayaknya ini. Silakan Kak Afrizal. Baik, terima kasih Kak Tri atas kesempatannya. Marilah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran atau merefleksikan hasil modul beberapa minggu kemarin, kita awali dengan doa supaya berkah dan ilmunya menjadi amal jariah buat Kak Tri, khususnya buat kita semua juga ke depannya bisa diaplikasikan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Riba. Selesai. Terima kasih Kak Tri atas kesempatannya. Terima kasih Kak Afrizal untuk memimpin doanya. Semoga apa yang kita doakan, khususnya untuk kegiatan kita sebagai penggerak di guru olahraga ya, agar menjadikan kita menjadi luas hasanah berpikirnya dan nanti aplikasinya tetap ke pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Amin Allahumma amin. Kakak-kakakku yang hebat, mohon izin untuk hari ini pertemuannya adalah 1 jam pelajaran atau 45 menit. Materinya apa? Kemarin saya berkoordinasi sama admin bahwasanya saya kira saya salah jadwal lagi seperti itu. Makanya saya langsung menelpon beliau. Dan beliau mengatakan benar Pak Kak Tri, itu jadwal benar. Ternyata ya jadwalnya kok di modul 1-1 judulnya merefleksikan refleksi seperti itu ya. Merefleksikan refleksi. Nah, setelah saya konsultasi sama beliau, akhirnya benar seperti itu. Nah, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan dan membersami kakak semua dalam materi merefleksikan refleksi. Merefleksikan refleksi ya. Sebentar, saya buka materinya dulu. 1.1. Oke. Oke, tentunya kesepakatan yang pertama yang kita buat dulu di awal pertemuan ya, menyalakan kamera jika situasi memungkinkan ya, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara ya kan, terus hadir sepenuhnya, kemudian menghargai waktu yang untuk bersama kita berbagi di sini, kemudian memaksimalkan fitur chat. Kemudian berikutnya raise hand ketika kakak-kakak semua mau mengutarakan pendapat atau opini kakak-kakak di forum. Kemudian ada gangguan teknis yang lain, itu hal wajar karena segala sesuatu tentunya tidak ada yang sempurna, seperti itu ya.
Izinkan saya berbagi layar. Nah, hari ini kita akan merefleksikan refleksi ya. Tadi kesepakatan kita sepakati apa namanya seperti biasanya ya. Kemudian tujuannya apa? Yang pertama tentunya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan dan refleksif ya. Capaian akhir batian, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kenapa ada materi modul refleksi? Itu diharapkan kita selalu menjadi guru yang reflektif ya. Setiap kita kegiatan kita selalu bercermin apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita aksikan kepada peserta didik, kita ulas kembali, kita merenungkan kembali apa yang sudah terjadi. Nah, kemarin kita udah mempelajari modul 1.1, di bawah ada framework dari refleksi, kemudian ada modul refleksi. Nah, itu adalah cara atau apa namanya bentuk yang bisa kita pakai buat menuliskan refleksi kita agar lebih simpel atau lebih mudah. Seperti itu. Kemudian tujuan dari capaian pembelajaran khusus pada pagi hari ini memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan kepribadian pada murid. Itu yang pertama. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, kemarin kita udah membahas, terus kita berbagi diskusi juga tentang refleksi itu pakai ada Borton, ada GIF, frameworknya ada 2 ya, kemudian pakai modelnya ada berapa itu? Ada banyak ya, ada model segitiga, ada tangga refleksi, ada model topi. Nah, itu sesuaikan dengan apa ya? Keinginan atau kakak-kakak suka yang mana. Semua itu sama saja ya. Yang penting intinya apa? Intinya kita dituntut agar selalu menjadi guru yang refleksi ya, reflektif ya. Nah, kemarin kita kan juga apa namanya juga panjang lebar ngomongin masalah guru reflektif. Itu yang tujuan akhirnya apa? Untuk memberikan pembelajaran yang bermakna, yang maksimal kepada peserta didik. Nah, tentunya saya tekankan lagi, kita harus mengingat siapa diri kita. Kita nggak boleh hilang identitas kita ya sebagai guru PJOK. Ingat, sebagai guru PJOK, bukan guru olahraga ya. Nanti kalau guru olahraga nanti, mohon maaf terkadang nanti orientasinya ke kepelatihan. Kenapa sekarang namanya KKG PJOK? Ya kan, kalau dulu kan KKGO gitu kan, sekarang KKG PJOK. Nah, di kegiatan kayak semacam ini juga sama, PKG PJOK. Dilengkap ya, jadi karena penting juga namanya identitas itu sebagai bentuk kita mengawali dari mana. Kalau kita identitasnya kita, mohon maaf, salah mengartikan, takutnya nanti ketika dalam pelaksanaan pun juga akan berbeda juga seperti itu. Ini sekedar intermezzo ya. Oke, halo Bapak Ibu. Nah, tujuan dari kita hari ini adalah apa namanya? Peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi hari ini cuma kita merefleksikan tulisan yang kakak-kakak tulis di LMS ya. Yang kakak tulis di LMS. Bagaimana cara menganalisisnya? Nah, nanti saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai jembatan untuk menganalisis apakah refleksi saya itu sesuai dengan role yang ada, harus diperbaiki atau ditingkatkan atau bagaimana. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik di mana itu menjembatani bahwa kita menganalisis suatu refleksi seperti apa. Nah, agennya ada 2. Yang pertama analisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Nah, tentunya saya berharap nanti, sebentar saya tak ngopi, mohon izin ya, ngopi screenshot dulu sebentar ya Kak. Ini aja kemarin, biar nanti nggak, takutnya kelupaan. Sebentar ya Kakak ya.
Oke. Nah, mari kita bersama-sama merefleksikan apa yang kita sudah tulis. Nah, nanti saya berharap kakak bisa mengutarakan secara suara bahwasanya apa yang kemarin sudah contoh modul 1.1 tentang model pengenalan dan model-model refleksi, framework dan model-model refleksi. Ketika kakak udah melampaui kegiatan secara mandiri membaca LMS, kemudian kita dikuatkan dengan kita sering ketemu di forum ini, forum virtual ini, apa yang menjadi tulisan refleksi kakak. Nah, tentunya kalau refleksi itu kan berdasar pada kejadian atau kegiatan yang kita udah lakukan. Ini saya mau garis bawahi, kita ada refleksi di sini bukan merefleksi pembelajaran kita di kelas ya, bukan ya. Merefleksikan diri kita sedang mengikuti desiminasi. Nah, kan kita udah melaksanakan kegiatan modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah, minggu depan kita udah menginjak ke 1.4. Selama kita mengikuti 1.2, 1.1 sampai 1.3, ya, refleksi apa yang kakak-kakak tuliskan? Apakah sudah sesuai dengan jalurnya itu ya? Nah, nanti kita kakak analisis secara bersama-sama. Nah, hari ini saya akan membagi menjadi 2 kelompok saja ya, 2 kelompok. Nanti saya bagi di breakout room. Nanti kakak cuma pencet gabung gitu aja ya. Nanti kalau ditampil di layarnya ya. Nah, setelah ketika nanti 10 menit kakak berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya nanti setelah 10 menit kakak mempresentasikan apa yang menjadi temuan dari analisis setiap. Contoh katakanlah gini, nanti kelompok 1 kita pakai refleksinya siapa, contoh. Dengan pertanyaan pemantik yang saya berikan, nanti diskusikan dengan kakak-kakak yang satu kelompok, apa jawaban atau analisis yang kakak temukan di dalam kelompok tersebut. Nah, nanti setelah 10 menit dipresentasikan di ruang virtual ini secara satu kelas besar seperti itu ya. Jadi 2 kelompok akan bergabung. Nah, kelompok yang berikutnya akan menanggapi. Seperti itu. Cukup jelas kakak-kakak? Jelas Kak, jelas. Jelas. Jelas ya Kak Novi ya. Nanti kondisional aja di kelompoknya masing-masing ya. Bentar ini saya stop dulu biar saya bagi dulu ke roomnya. Nanti kelompok 1 masih di ruang ini, yang kelompok 2 ya nanti klik gabung, begitu ya. Yang kelompok 2 klik gabung di ini. Nah. Nah, saya gerakin dulu ya. Yang udah kepanggil ada tulisan gabung, langsung gabung aja ya. Kakak Sandi. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah cukup. Yang ada tampilan gabung, klik gabung biar gabung ke nih. Nah, sekarang ada tampilan nggak di layar? Ada ya Kak? Nah, di sini ada Kak Afrisa, Kak Khairuddin, Kak Sarifudin, Kak Andi,
terus Kak Agustiana, Kak Andreas. Nah, nanti tadi pertanyaannya saya akan bagi di ini ya, di grup ya. Nanti sebagai di grup WA ya. Saya bagi di grup WA. Bentar. Oke, saya bagi di grup WA dulu. Nih. Nah, kakak-kakak yang di kelompok 1, kakak bisa menggunakan pertanyaan tersebut untuk menganalisis salah satu refleksi. Ya. Nanti terserah pakai refleksi siapa, ya, untuk dianalisis secara bersama-sama dalam kelompok 1. Oke, saya tak pindah ke kelompok 2 dulu. Enggak, jawab semua pertanyaan atau salah satu? Semua pertanyaan. Ada cuma simpel sebentar itu mah, 1 soal 1 menit mah, itu mah gampang ya. Silahkan kakak ya. Saya ini Kak Karin saya bikin soal, teman-teman jawab ya. Gimana? Kita diskusi aja lagi lah yuk. Bareng. Siapa yang mau ngetik soal saya aja deh. Saya nggak mau mikir, cuman lagi nggak bisa mikir. Belum sarapan ini. Belum ngopi kali Kak, belum ngopi. Belum ngopi kayaknya nih. Ya, kalau satu hari bilang ya sama bapak, mama itu marah sama bapak. Itu dulu. Dan tuh soalnya kan udah ada tuh di ini, saya masukin ke ini kali ya. Saya masukin ke ini, nanti kita share screen kali. Nanti jawab bareng-bareng ya. Kakak Rudin. Siap. Siap. Nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1-3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Ayo yang bisa jawab. Mikir dulu Kak, mikir dulu. Bawa laptop lagi. Bagaimana saya menulis refleksi selama kita pelajaran mulai dari minggu.
Bagaimana saya menulis? Kalau nggak kita cari soal yang paling gampang dulu deh. Nomor 2 mungkin ya, Kak? Nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Kalau perasaan kan dalam menulis refleksi kan bermacam-macam tuh, Kak. Ada yang bisa merasakan senang. Oh, yang Terus itu yang senang, yang terinspirasi. ya. Yang bisa terinspirasi. Bahkan bisa merasa tertekan saat belajar. Atau gimana tuh? Jadi gimana? Jadi kan kalau perasaan dalam mengajar kan masing-masing guru pasti ada perbedaan. Beda-beda ya. Ada yang merasa senang, ada yang merasa lebih terinspirasi, ada yang mungkin ada yang merasa tertekan atau bagaimana, kan bermacam-macam itu, Kak. Mungkin jawabannya itu aja, lebih terinspirasi, terus kita jelasin gimana? Boleh. Jadi Boleh. biar sepakat lah. Terinspirasi jadi kan banyak ini nanti. Lebih terinspirasi karena lebih membuka wawasan gimana? Boleh lebih terinspirasi dan membuka wawasan kali ya. Dan membuka wawasan tentang dan meningkatkan kali ya. Iya. Mungkin Membuka wawasan dan kelompok 10 detik lah ya. Nggak bisa. Siap. Iya. Ini Kak Afrizal dan Kak yang kelompok 1. Jadi kan tadi kan merefleksikan refleksi. Iya kan? Jadi merefleksi itu pas Kakak menulis refleksi itu direfleksikan lagi. Jadi tadi yang kemarin kalau kita refleksikan kepada modul 1.1. Oh, setelah mempelajari modul ini ya kan? Setelah mempelajari modul 1.2 dengan mandiri, dengan rukuk, dengan gimi dan sebagainya, timbullah kejadian, peristiwa, perasaan sampai nanti ke depan mau ngapain gitu. Nah, ini yang diceritakan ketika kakak nulis refleksi itu direfleksikan. Oh, ketika nulis refleksi itu pas malam hari misal sambil ngopi. Nah, gitu yang gitu. Betul. Oke, lanjut Kak. Kakak mau ini share screen. Ya. Oke, saya izin ya Kak Tri. Kak Prisa, saya kasih. Nah. Udah bisa nih? Udah bisa. Ada nggak? Ada, bisa. Silakan. Kurang besar nggak kelihatan. Oh, sorry. Mana kecilin gedenya ya? Di itunya Kak Aprizal, maaf, yang tanda plusnya tuh pojok kanan mungkin bisa diperbesar, jadi tulisannya perbesar. Pojok kanan. Yang nah bawah lagi yang ada tanda plusnya, plus min di mirrornya tuh. Di sini mah nggak kelihatan soalnya ada itunya apa? Oh, nggak kelihatan. Dia kan pengaturan sesa baru 70 nih. 70%. Kelihatan itu tuh. Kelihatan ya. Dulu kita ini dulu ya. Oh, gini aja deh nanti bentar. Oh, nggak kelihatan. Oh, ada nih, bisa nih. Jadi 100 kali ya? Di 125, Kak. 125. Jadi itu bukan nulis refleksi yang kemarin, jadi kayak gitu aja kali ya. Ya udahlah. Sok biar ntar. Nah, jadi 120 nih. Ntar ya.
Nah, kelihatan nggak? Belum tampil belum? Nih, udah. Lagi loading. Kelihatan enggak itu? Kelihatan. Nah, nomor 1 dulu berarti. Neng, bentar, Neng. Apa jawabnya nih, mau jawab apa? Nomor berapa jadinya? Mungkin di nomor 1, Kak Brizal, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1 hingga modul 1.3 ya. Mungkin ketika saya mengikuti modul 1.1 sampai 1.3, saya lebih menambah pengetahuan kembali ya, mengingat kembali tentang pembelajaran PJOK. Mungkin ketika saya menulis modul tersebut, saya mengingat kembali tentang pembelajaran PJOK seutuhnya. tentang pembelajaran PJOK seutuhnya ya. Ya, Terus, kapan biasanya saya menulis refleksi? Ketika selesai pembelajaran kali ya, atau malam biasanya gimana? saya membuat Bisa di waktu luang atau kapan? Di waktu luang aja, di waktu luang. Waktu luang. refleksi tersebut di waktu luang, karena biasanya pemikiran lebih long gitu. Karena untuk apa namanya? Meresapi ya. Mencari inspirasi. Tentang modul yang sudah kita laksanakan kemarin. Bang, TV-nya kecilin, Bang. Pelajari ya, gitu ya? Itu bukan? Ya betul, mempelajari. Boleh. Dari terus, ini gini aja kali ini biar kelihatan. Apa saja yang ditulis? Bisa pemahaman baru, bisa tuh kan? Mungkin saya menulis pemahaman yang baru, hal yang sangat penting untuk peserta didik gitu ya, kali. Terus apa ya? Solusi yang dihadapi. Kalau refleksi kan menuliskan solusi-solusi ya. Ya, solusi yang dihadapi, Saat proses pembelajaran. terus ini kali ilmu yang sudah saya pelajari gitu, ilmu atau materi yang sudah saya pelajari saya tulis lagi gitu ya. Iya, boleh lah. Boleh. Abang. Boleh. Abang, hati-hati dong. Bisa juga merencanakan ya. Ditambah merencanakan yang akan dilakukan ya. Dan merencanakan hal yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Ini waktunya sebentar lagi nih. Nomor dua, ayo. Perasaan saya menjadi perasaan. Benar kan yang tadi? Iya, yang tadi itu. Perasaan sama menulis refleksi bisa yang tadi aja. Membuka wawasan baru ya? Atau lebih terinspirasi dari lebih bisa sebelumnya. Membuka wawasan baru ya. Membuka pengetahuan baru kali ya. Sama ya, pengetahuan aja. Atau pengetahuan aja, Kak. Pengetahuan baru. Ini gitu aja, singkat aja. Terus udah apa gitu aja yang muncul? Dan kemudian
Yang soal keduanya apa? Jawabannya apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Paling diambilin nggak? Nanti. Apa Ingin tadi? selalu meningkatkan lagi ya, Kak? Ingin selalu belajar dan meningkatkan kualitas dalam pembelajaran kali ya? Kan apa yang muncul di pikiran setiap Benar. kali harus menulis refleksi, ingin selalu belajar dan meningkatkan kualitas kayaknya. Pembelajaran. Ya begitu aja, singkat boleh. Lanjut nomor 3. Nomor berapa nih? Nomor berapa ini? Nah, itu nomornya ya. 1, 2. Nomor 3 yang ini Kak. Hal apa yang menurut saya benar? Nomor 2-nya diganti. Ini ngaco soal ininya. Ini aja lah 3. 4. 5. Ya, lanjut nomor 3. Ini nih, ngaco lagi. Nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi? Kalau hal yang apa yang menjadi tantangan kayaknya susah buat mengaplikasikan karena kekurangan sarana prasarana kali ya? Kali. Apa ya? Ini loh. Bisa. Peningkatan keterampilan menulis atau peningkatan pemahaman tentang diri kita sendiri itu bisa nggak? Oh itu bisa tuh peningkatan dalam menulis inti dari materi kali. Atau pemahaman tentang diri kita sendiri gitu saat menulis refleksi. Ya, pemahaman tentang diri. Materi pemahaman atau pencerminan ya, cerminan diri kita ya, karena kan menulis refleksi itu kan mencerminkan diri kita sendiri. Inti dari materi atau cerminan tentang kan itu tentang diri kita saat menulis refleksi. Ya, peningkatan dalam menulis inti dari materi atau cerminan ya. Dari dalam diri kita sendiri. Dalam menulis refleksi ya. Iya. Lanjut. Saat menulis refleksi. Kalau apa namanya itu tantangan ya, tantangannya. Belum tantangan ini hal apa? Ya benar. Ini ya masih ada program yang tidak sesuai yang kita jalankan. Misalkan kayak kekurangan tadi itu sumber daya. Kita udah memprogramkan seperti apa, karena sumber dayanya tidak ada, jadi terhambat gitu misalkan. Dipersingkatnya gimana tuh? Masih banyak program yang tidak bisa tercapai karena sumber daya yang tidak mencukupi. Ya, atau aset yang kemarin kita bahas ya, tentang aset. Sumber daya atau aset yang tidak tercukupi. Aset ini kali aset fisik yang tidak tercukupi ya. Lebih terinspirasi dan buka wawasan. Yang bawahnya mah bukan pertanyaan, bukan ya? Iya. Itu mah bukan. Tadi salah. Ya. Sorry. Ini kelas berapa? Nomor 4 sekarang. Ya. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Bagaimana saat menggunakan rubrik? Ini lebih ke model yang kemarin itu bukan sih Pak? Layar. Rubrik layar Pak. Model apa namanya?
Yang model SCL, penguatan ini, penguatan aset apa bukan ini? Positive based thinking atau apa kayak gitu, bukan yang katanya penilaian orang berbeda-beda, kan kemampuan orang berbeda apa gimana? Iya kayaknya Kata-katanya gimana ya? rubriknya mungkin berdasarkan apa ya, kemampuan Ya, setiap Peserta didik ya. didik dan peserta didik kali ya. Dia ya. menyesuaikan gitu. Karena kita pembelajaran ini berpihak pada peserta didik ya. Pembuatan rubrik berdasarkan kemampuan peserta didik karena pembelajaran kami, penjarahan PJOK yang berpusat pada peserta didik itulah ya. Kan ini kalau nggak salah materi yang waktu hari Jumat tuh yang katanya SCL tuh yang student center learning yang dimana kan yang guru jadi fasilitator itu juga bisa tuh salah satu ciri-cirinya pembuatan rubrik berdasarkan kemampuan peserta didik karena pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu kali nggak ada yang salah kali ya. Terus Nah, boleh lah. Ya, next. Soal selanjutnya. Next. Bagaimana saya lebih baik lagi? Bagaimana Enak, seharusnya? Enak nggak? Coba. Mungkin bisa kan bagaimana ya? Saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Bisa belajar dari pengalaman yang sudah yang dituangkan dalam refleksi sebelumnya kayaknya ya. Ya, betul. Bisa lebih dengan meningkatkan bisa lebih belajar, meningkatkan dan merefleksi, mengembangkan ya. Bisa lebih belajar, meningkatkan dan mengembangkan dari refleksi yang sebelumnya saya tulis. Mungkin seperti itu sih. Karena ini kan benar bagus. Mantap, bagus. Lanjut. Itu juga bisa itu meningkatkan apa namanya pemahaman tentang diri kita sendiri. Nah, kan setelah menulis pasti kita meningkat nih. Setelah belajar. Meningkatkan kurang bisa pemahaman ditambahin tentang ya? diri kita sendiri. Mandi nih. Mandi nak. Lanjut. Ada lagi kan itu. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa merefleksi? Keterampilan berpikir secara kritis kali. Berpikir secara keterampilan komunikasi, berkomunikasi. Jalan yang harus saya tingkatkan adalah tentang komunikasi. Keterampilan apa jadinya? Berpikir kritis bisa, berkomunikasi bisa, keterampilan berkomunikasi. Ini aja, keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan mau mencari materi di gitu aja udahlah biar ini juga udah oke lah. Inilah. Sama itu. Satu lagi nih nomor 6. Apa saja yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan. Itu ngapain deh? Jadi bingung ya kan kalau refleksi kan ini kalau reflektif itu tentang berkaca tentang diri sendiri ya. Diri kita sendiri. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya guru? Ini lebih ke kita sesama guru harus saling koreksi nggak sih, Pak? Ya itu maksudnya jadi kan berkaca di mungkin di diskusi dengan teman sejawat ya maksudnya. Ya betul. Diskusi dengan teman sejawat. Memperbanyak diskusi dengan teman sejawat dan rekan guru. Dan rekan guru. Untuk menambah referensi ya. Sama atasan. Ya benar tuh atasan juga. Memanfaatkan komunikasi dengan atasan gitu. Apa? Memanfaatkan komunikasi. Banyak diskusi dengan meminta masukan kali kepada atasan. Ya betul, meminta masukan kepada atasan. Ini kali untuk lebih baik lagi. Kurang apa yang kurang dan
untuk menjadi lebih baik lagi. Dah, oke. Dah, Sep, apa judulnya lupa? Kelompok 1. Nah, nanti di ini ya presentasi ini ya. Nanti Pak ini aja ke Agus aja. Kalau enggak ke siapa? Sorry, lagi di Andi aja, Kak Andi. nggak bisa fokus. Andi, semangat Kak Andi. Suaranya nggak jelas ya? Kak Andi jelas ya? Nggak jelas suaranya ini. Pakai apa handset? Oke, terima kasih kakak-kakak kelompok 1 maupun kelompok 2 ya, luar biasa diskusinya. Sambil menunggu untuk yang lain dari kelompok 2 bergabung. Tadi saya udah wirawiri ya ke 1, kedua, ke 1, kedua ngelihat kegiatan diskusi kakak semua. Sungguh-sungguh luar biasa ya. Keluar ide-ide yang cemerlang ya dari kakak semua, pengalaman-pengalaman di lapangan, pengalaman di sekolahan diutarakan dalam forum diskusi kakak semua. Nah, ini yang belum masuk siapa ini? Bentar. Belum balik. Oke, siap. Kita lanjut ya kak. Nah sekarang waktunya, ini kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu yang mau mempresentasikan? Satu kelompok 2 menit aja ya. Satu kelompok 2 menit. Nanti 2 menit, 1 menit tanggapan dari kelompok berikutnya. Yang mau siap Kak Fahmi? Lanjut, aman, aman. Kak Andi, Katri katanya siap. Oh, kelompok 1 dulu. Oke, siap. Silahkan. Kak Andi, saya share screen ya Kak Andi ya, bentar ya. Ini izin share screen ya Kak ya. Boleh Kak Andi atau Kak Khairuddin nanti bacain. Soalnya saya nggak kelihatan nanti kalau udah share screen. Nah, ada nggak? Nih. Oh, bentar Kak. Bentar ya. Saya beduh filenya. Nah, Khairuddin kalau kebaca ke Khairuddin aja, soalnya suka nggak kelihatan tadi juga. Belum nongol, belum muncul. Udah ada belum? Belum nongol. Ya, soalnya belum saya share screen Kak. Share screen sekarang biar nanti bergantian nggak apa-apa. Bagi-bagi ya 1, 2 siapa gitu. Nah ini siap, ayo Kak. Silakan dibagi-bagi aja ya. Saya soalnya nggak kelihatan nanti. Nah, ada nggak? Ya, kok nggak ada? Oh udah ada. Udah. Di saya nggak ada. Tampil. Muncul Kak. Nah, ada Kak. Silakan Kak Khairuddin, nomor 1. Baik Kak Rizal, untuk terima kasih untuk waktunya untuk menyampaikan refleksi di nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3 dan kapan bisa saya menulis refleksi. Nah, dari kelompok kami telah mendiskusikan bahwa di nomor 1 mungkin ketika saya menulis modul tersebut saya mengingat kembali tentang pembelajaran PJOK seutuhnya. Dan saya menulis refleksi tersebut di waktu luang karena biasanya lebih mudah mencari inspirasi tentang modul yang sudah pernah kita pelajari. Terus saya menulis pemahaman baru, hal yang sangat penting untuk diberikan peserta didik.
Nah, untuk solusi yang dihadapi ilmu atau materi yang sudah dipelajari dan merencanakan hal yang dilakukan di pembelajaran sebelumnya. Itu hasil diskusi untuk yang nomor 1 untuk Kak Tri dan teman-teman yang lain. Lanjut nomor 2 atau gimana? Apa Lanjut saja. lanjut. Terus untuk yang nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya mengikuti refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Dari hasil kerja kelompok tadi, perasaan saya lebih bisa membuka pengetahuan baru, dan yang muncul di pikiran saya ingin selalu belajar meningkatkan kualitas pembelajaran. Tuh. Terus yang nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Terus hal apa yang masih menjadi tantangan. Hasil diskusi kelompok kami, peningkatan dalam menulis inti dari materi atau cerminan dalam diri kita sendiri saat menulis refleksi. Dan masih banyak program yang tidak bisa tercapai karena sumber daya atau aset fisik yang tidak tercukupi. Itu nomor 3. Kak Prisa bisa naik lagi. Terus untuk yang nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini. Terus seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah, hasil dari kelompok kami, pembuatan rubrik berdasarkan kemampuan peserta didik karena pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus untuk yang nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Hasil jawaban dari hasil kelompok kami, bisa lebih belajar meningkatkan dan mengembangkan diri, refleksi yang pernah saya tulis, meningkatkan juga pemahaman tentang diri kita sendiri dalam hal keterampilan berpikir kritis dan berkomunikasi. Terus untuk yang terakhir, untuk nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jawaban dari hasil kelompok kami, itu memperbanyak diskusi dengan teman sejawat dan rekan guru PJOK. Terus meminta masukan kepada atasan apa yang kurang dan untuk menjadi lebih baik lagi. Itu demikian hasil kerja kelompok kami. Mungkin kelompok yang lain atau Kak Tri bisa memberi masukan atau teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih kelompok 1. Berikutnya tanggapan dari kelompok 2 ya. Nanti saya yang terakhir aja biar untuk menutup sekalian. Oke, tanggapan dari kelompok 2 silahkan. Dari tadi siapa tadi ya? Kak Krisna, Kak Khairullah, Kak Novi, Kak Dani. Silahkan. Kasih feedback kelompok 1. Enggak panas. Halo, Kak Tri. Lanjut, siap. Ya, Siap, coba Kak Novi, saya yuk. merespon kelompok 1 nih. Dari yang refleksi yang kakak kelompok 1 sampaikan, seberapa penting sih sama seberapa apa plus minusnya sih yang perlu kita lakukan sebelum kita sudah ada refleksi gitu. Jadi doang Kak Herudin kelompok 1 menyikapi kelompok 2 ini. Demikian. Jadi plus minus kita melakukan refleksi maksudnya Kak Novi Ya. gitu. Betul. Kelompok 1 boleh menanggapi, boleh 1-2 orang nggak apa-apa. Jadi pertanyaan Kak Novi, apa keuntungan kita untuk melakukan refleksi?
Secara garis besar seperti itu ya Kak Novi ya. Para pelajar. Benar, Kak, benar. Nah, boleh ditanggapi dari kelompok 1. Siapapun boleh ya, tadi kan ada banyak orang tadi. Siap Kak, izin mencoba ya. Nah, mungkin keunggulannya atau manfaatnya menulis refleksi ya. Yang pertama pastikan kita bisa bercermin lagi dengan diri kita sendiri. Selama ini pembelajaran yang kita terapkan apakah sudah sesuai dengan apa yang kita programkan atau belum tercapai dari yang kita programkan. Seperti itu sih Kak untuk keunggulannya ya. Jadi kita bisa melihat lagi nih yang sudah kita programkan apakah bisa berjalan dengan baik atau ada kendala. Jadi yang misalkan terkendala, dari mana nih kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya. Program yang baik itu kan bukan program yang embel-embelnya banyak, tapi program yang baik itu adalah program yang bisa direncanakan, yang sudah direncanakan dan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Andreas kelompok 1. Berarti mungkin sebagai evaluasi dan ini ya perbaikan ya. Kegiatan dievaluasi kemudian diperbaiki. Mungkin gitu Kak Novi. Kalau belum puas nanti kalau ambil ngopi aja ya. Mantap. Luar biasa kelompok 1 nih, Kak Herudin. Kalau sama Pak deket Pak, Pak Novi mah deket, gedung sampingan. Seberangan. Komplek. Jangan. Oke, siap. Satu kompleks sama Pak Hairul Aziz juga. Sekarang jatahnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi. Silahkan nge-share screen. Oke, terima kasih Kak Trianto untuk waktunya. Mungkin ada beberapa yang akan mendiskusikan. Sebentar. Oke, mungkin hasil diskusi dari kelompok 2 akan menjelaskan atau memaparkan untuk Kak Novi. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Novi. Sorry, susah nih di lapangan soalnya agak rumit ini. Agak mundur-mundur ini. Tolong Pak dulu Kak. Maaf. Oke Kak Kresna, boleh Kak Kresna? Boleh. Sebelumnya mohon maaf Pak Ahmad. Itu tulisan bisa digedein nggak? Ini gedein lagi nih. Jelas? Nah, iya, ya kepotong. Bentar, kita digeser dikit. Terlalu gede Kak. Terlalu gede. Bang. Pas gini. Lagi. Di angka 100 mungkin. Ini udah ke 100 tuh. Oh, pop. Nah, cukup. Oke. Cukup. Bentar yang Kak Kresna ya, sebentar. Ya, silakan Kak Kresna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi dari kami, kelompok 2, saat menulis refleksi, perasaan yang muncul bisa sangat bervariasi. Mungkin merasa antusias untuk mengeksplorasi pikiran dan pengalaman Anda. Mungkin merasa cemas tentang membuka diri saat mulai menulis. Seringkali ada keraguan apakah tulisan kita cukup baik atau apakah kita bisa menyampaikan perasaan yang tepat. Ketika memikirkan tentang refleksi, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang ingin saya sampaikan atau apa ini akan bermanfaat bagi saya. Perasaan tersebut bisa menjadi dorongan atau justru menghambat tergantung pada sikap Anda terhadap proses menulis refleksi tersebut. Mungkin boleh ke atas Pak Ahmad. Ke yang pertama mungkin. Mungkin ini kesimpulannya aja ya Pak, teman-teman semua, kakak-kakak semua. Untuk yang pertama, saya pernah mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan fisik mereka untuk aktivitas tertentu. Di beberapa kesempatan saya menyebutnya sebagai group skill dan di kesempatan lain saya menyebutnya sebagai tim level kemampuan.
Inti dari strateginya tetap sama, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Namun istilah yang digunakan bisa berbeda tergantung konteks atau situasi pembelajaran. Dan untuk yang nomor 2, bagaimana perasaan Ibu dan Bapak setelah mencermati kedua situasi pembelajaran tersebut dan mengapa? Setelah mencermati kedua situasi pembelajaran tersebut, saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Saya merasa percaya diri karena mampu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan siswa meskipun menggunakan istilah yang berbeda. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas sebagai pendidik. Saya juga merasa termotivasi untuk terus mencari cara baru dalam mengelola pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi siswa. Mengapa? Karena dengan refleksi ini, saya bisa melihat bahwa strategi yang saya gunakan sudah dan berdampak positif bagi perkembangan siswa, sehingga saya ingin terus memperbaiki dan mengembangkan metode pembelajaran saya. Boleh ke atas, Pak Ahmad? Untuk yang nomor 3, apa hal positif dari kedua situasi pembelajaran tersebut? Adaptabilitas dan fleksibilitas kedua situasi menunjukkan bahwa saya mampu beradaptasi dan fleksibel dalam menerapkan strategi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Ini membantu memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Peningkatan keterlibatan siswa dengan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kemampuan fisik siswa, tingkat kelibatan mereka dalam aktivitas meningkat. Siswa merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Penggunaan istilah yang beragam, meskipun istilah digunakan berbeda, intinya tetap sama, yaitu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Penggunaan istilah yang beragam juga dapat membantu memperkaya bahasa dan pemahaman siswa tentang berbagai konsep dalam pembelajaran. Nomor 4, gagasan baru apa yang Bapak dan Ibu dapatkan dari situasi pembelajaran tersebut? Pendekatan diferensiasi yang lebih kreatif. Saya terinspirasi untuk mencari lebih banyak cara kreatif dan menerapkan diferensiasi seperti menggunakan teknologi atau alat bantu pembelajaran yang lebih interaktif untuk mendukung sebagai tingkat kemampuan siswa. Pengembangan materi yang lebih bervariasi. Saya menyadari pentingnya menyediakan variasi materi dan aktivitas yang lebih luas sehingga semua siswa dapat menemukan sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Pemilihan berbasis proses. Saya mendapat ide untuk lebih fokus pada penilaian berbasis proses, di mana kemampuan siswa dievaluasi berdasarkan usaha dan perkembangan mereka, bukan hanya hasil akhir. Ini dapat membantu mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Kolaborasi antar siswa. Saya melihat potensi untuk mendorong kolaborasi antar siswa dengan berbagai tingkat kemampuan, sehingga mereka dapat saling belajar, mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan pembelajaran. Boleh ke atas, Pak Ahmad? Penggunaan refleksi yang lebih terstruktur, saya mendapatkan gagasan untuk mengintegrasikan sesi refleksi yang lebih terstruktur dalam setiap kegiatan pembelajaran, di mana siswa dapat mengevaluasi pengalaman mereka dan menetapkan tujuan pribadi untuk perbaikan. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk Pak Ahmad melanjutkan. Silakan Pak Ahmad melanjutkan. Oke, mungkin dari yang semua dibahas oleh Kak Kresna udah hampir mencakupi semuanya Kak Tri. Jadi biar nggak panjang lebar, yang tadi dibaca Kak Kresna itu udah mencukupi dari tanggapan kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Fasil, Kak Trianto. Waktu tempat kami kembalikan kembali. Terima kasih.
Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mewakili presentasi Kak Kristan dan Kak Khairul Falah. Nah, ini saya beri kesempatan juga buat kelompok 1 untuk menanggapi apa yang disampaikan kelompok 2. Silahkan, 1 menit aja. Mungkin udah sama semua kali Kak Tri, jadi nggak ada yang mau Udah sama menanggapi. semua? Oke, Iya. terima kasih kalau begitu. Berarti udah fix ya. Tinggal Oke. dari Katri mungkin mau menambahkan mungkin gitu. Saya akan menggarisbesari untuk kegiatan hari ini. Kenapa kita merefleksikan refleksi ya? Tentunya kita sebagai guru yang harus reflektif, baik itu kegiatan pembelajaran, kegiatan di secara administrasi kita harus setiap saat harus refleksi. Kenapa begitu? Yang pertama ya, meningkatkan kesadaran diri. Nah, tadi ada pertanyaan yang ada 6 poin pertanyaannya. Itu untuk menjembatani pertanyaan di mana ketika kita menulis refleksi, apa yang kita rasakan, kapan yang tepat, yang enak untuk kita menulis refleksi, itu menyadarkan diri kita bahwa literasi dan menulis kita itu dibutuhkan juga untuk kegiatan pengembangan diri kita. Seperti itu. Yang kedua, ketika kita lakukan kegiatan refleksi tentunya ya, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Akan mengukur diri kita itu sejauh mana. Apa yang kita punya kekuatan, kalau di dulu itu namanya analisis SWOT ya. Tantangan, kelemahan, segala macam. Kita akan mengetahui apa yang kurang toh dari diri saya. Ya, apa yang kurang. Ketika kurang tentunya ketika orang yang jadi saya kemarin baca literasi itu ada 3 komponen orang ya. Orang yang level tinggi itu ketika dia berkumpul sama temennya dia akan membicarakan ide atau gagasan. Orang yang levelnya sedang ketika dia berkumpul ngopi ya kan, ngobrol sama yang lain sama teman-temannya. Nah, contoh kita Kak Falah ngobrol sama saya, yang dibicarakan apa? Ya dibicarakan kejadian sana tadi ada kecelakaan, sana tadi ada guru ini, guru. Nah, itu level kedua. Yang level ketiga, yang level paling bawah, dia kalau berkumpul yang dibicarakan apa? Membicarakan, kira-kira membicarakan apa mereka? Gibahin orang. Itu betul. Shopping. Jadi posisi kita di mana? Nah, ketika kita selalu berefleksi, baik secara mandiri maupun dengan orang, kan mestinya kita punya hidup, mestinya ada orang sahabat karib, saudara kandung, minimal istri dah lah ya, teman hidup kita. Itu sebagai teman refleksi kita. Oh, Bun, saya di rumah kurang apa? Itu adalah sebagai feedback untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai seseorang, seperti itu. Jadi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Nah, mari kita selalu berefleksi. Ketika kita selalu berefleksi, kita akan mengetahui kekuatan apa yang kita miliki. Jangan sampai kemudian kita mengetahui kelemahan kita dan itu yang mengurung semua mengurung ide kreatif kita. Ingat ya kemarinnya, kalau kita berpikir aset, apa yang kita punya itu yang dikembangkan. Jangan ketika kita yang kurang itu yang kita pikir melulu. Nah, itu akan menjadi jadi mendiskreditkan kita secara pribadi. Yang ketiga, poin yang ketiga, pengambilan keputusan yang berbasis data. Semua hal yang kalau berbasis data, kalau refleksi kan sudah terus tadi, ini itu, kemudian perasaannya gimana, kemudian hal baik apa, hal buruk apa, ke depan mau ngapain. Nah, itu kan ada berbasis data semua nanti kan. Nah, ketika semua keputusan berbasis data, saya meyakini akan menghasilkan suatu keputusan yang baru atau tindakan yang baru yang luar biasa. Jadi nggak asal-asal ketika kita ngambil keputusan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling harus kita resapi atau kita dalami dalam diri kita. Pembelajar sepanjang hayat. Pembelajar sepanjang hayat, ingat. Meskipun kita guru, kita harus tetap mau nggak mau harus belajar. Karena kodrat zaman tetap akan selalu berubah ya. Kita nggak bisa diam, nyaman, nggak bisa. Dulu yang kita nggak bisa laptop, misal katakanlah, harus harus menguasai laptop dan banyak contoh yang lain seperti itu. Begitu kakak-kakak ya, gunanya refleksi dan bagaimana
inti dari refleksi itu yang mau nggak mau kita akan selalu pakai. Kenapa? Karena tadi tiga prinsip orang tadi ya, 3 level orang tadi ya. Kalau kita pengen selalu menjadi orang yang punya ide kreatif, kita harus selalu reflektif. Seperti itu, kakak-kakak ya. Mungkin itu penutupan dari saya ya, karena sudah melampaui lebih ya. Tapi alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan di sini tadi membawa manfaat hasanah berpikir kita yang sangat luas, dan nantinya kita itu akan berdampak pada pembelajaran sebagai tanggung jawab kita sebagai ASN. Dan saya berharap kakak-kakakku yang di sini semua selalu semangat ya. Ingat, aset yang Anda kakak semua yang ada itu yang kakak pentingkan. Jangan berpikir yang tadi, yang defisit. Pikirlah yang aset atau kekuatan yang kakak miliki. Insya Allah ke depan jalan lebih terang akan di depan kita, seperti itu. Mungkin itu dari saya untuk menutupi kegiatan pada hari ini. Banyak salah, banyak kata yang kurang berkenan, itu salah datang dari saya pribadi. Mungkin ada kata-kata yang menginspirasi, itu adalah mungkin bukan mungkin, itu datang dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap keluarga kelas Desiminasi 01 Jakarta Pusat semakin solid, saling bekerjasama, guna apa? Membangun jiwa raga jasmani Jakarta Pusat, khususnya umumnya DKI Jakarta, seperti itu. Agar menciptakan generasi muda yang cerdas, sehat, jasmani, rohani. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang terakhir tadi, mari kita berekspresi, Amin, biar kita ambil gambarnya. Nah, saya mau, kita ekspresinya gimana nih yang terakhir ini? Nah, yang bisa membuka membuka kamera, boleh. Nah, biar kita ini ya, Novi pakai seragam, iya mantap itu. Kak Afrizal minta izin, ya, tolong difotoin ya. Ini gaya apa ini? Kayak gini, kayak atau gimana? Kayak apa kira-kira? Kayak apa? Iya, Kayak apa? kayaknya. Ini aja. Gimana? Biasanya Pak Khoir penuh dengan gaya, Katri. Oke. Tangan Gini, bapak-bapak gaya jempol biasanya. Literasi. Oke, di foto ya Kak Adrias ya. 1, 2, 3. Coba nanti dicek nih WA-nya nggak Mas? Lagi, kita dulu Pak. Oke, 1 lagi. Bentar. Banyak, Pak Rizal yang banyak. Coba nih, ada nggak masuk nggak nih? Ini udah. Nah, ada ya? Udah. Lagi. Oke. Belum. Sekali lagi. Belum. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih Kak Afrizal. Sehat-sehat semua kakakku ya. Terima kasih Kak. Baik yang beraktivitas di luar, semoga selalu dilindungi, baik keluarga, saudara, selalu sehat selalu. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Allah. Tidak lupa mengingatkan kembali. Ada Pak Fahmi. Jangan lupa LMS-nya dibuka ya kakak ya. Dari HP aja ya, biar ada kerekod aktivitas di LMS seperti itu. Katri, ini mungkin izin dulu nih Katri. Itu untuk kita kan terkadang buka apa namanya PKG ini kan dari HP nih. Dari HP itu kan langsung koneksi ke LMS. Ada perbedaan nggak antara buka lewat HP dengan laptop gitu? Jadi kan kita takutnya kita udah coba buka tapi tidak masuk rekodnya PMM-nya atau dari pihak Patrinya seperti itu. Oh, gini Kak. Bedanya cuma besar sama kecil. Tidak besar sama kecil. Kan kalau di tampilan di handphone kan ada namanya model desktop sama model handphone. Betul. Nah, tentunya yang membedakan tampilan aja. Cuman kalau secara kerekod di aplikasi di sistem itu tetap terekod. Jadi kan saya sering apa namanya, udah sambil ngopi buka-buka lah. Betul. Nah, berarti saya mau gimana ya? Minta apa Bang? Biar inilah ya apa namanya, kelas kita nanti dinilai aktif semua seperti itu. Gitu ya kakak ya. Siap. Oke. Terima kasih Patri.
Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. 1 jam lebih kita udah beraktivitas secara virtual ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini mendapatkan ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga berkah semua. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Saya. Bye-bye. Saya di luar ini. Saya stop dulu recordingnya.